saya baru sadar titik awalnya berangkat itu bukan dari rumah. Dan saya tidak tahu alamat rumah, saya nggak tahu jalan ke rumah, saya nggak tahu harus bagaimana. Nggak bawa handphone. Dan baiknya lagi mereka tidak menunggu di tempat start itu udah ada orang. Toko yang namanya John itu sudah tutup. Ya, kita sekarang ada di kota namanya Austin. Saya, Om John Bumiharjo, dan Om John Ire sebelum ke Kansas, kita mengantisipasi harus karantina ketika datang di Amerika. Tapi ternyata ketika kita tiba, ternyata tidak harus karantina. Sehingga kita punya spare waktu hampir seminggu, dan itu kita putuskan untuk kita akan stay di kota Austin di Texas untuk latihan penyesuaian, karena di sini banyak rute sepeda. Ini kota terkenal dengan dunia sepeda juga. Jadi kita akan goes di sini. Nah, buat teman-teman yang penasaran goes traveling naik sepeda itu seperti apa, bukan sesuatu yang sederhana, tapi juga bukan yang berat. Mungkin di episode ini, episode pertama ini kita akan nunjukin bagaimana kita traveling, dan kita akan tunjukin suasana latihan dan goes di sekitar kota Austin. Jadi mungkin bisa jadi wawasan tambahan. Misalnya yang paling sederhana, misalnya begitu kita mendarat di kota Houston, kita langsung keluar, lalu kita sewa mobil. Dan karena kita bertiga plus yang ngambil video ini, jadi kita ada 4 orang dan 3 sepeda. Jadi kita memutuskan untuk menyewa satu mobil saja, tapi yang sangat besar. Jadi kita menyewa full size SUV. Kita biasanya seperti ini. Jadi kita biasanya kalau traveling, kalau naik mobil kita bagi kelompok 4. Jadi satu kelompok 4 orang, dan itu satu mobil besar untuk memudahkan organize manage sepedanya juga. Jadi mobil yang dipilih adalah salah satunya adalah Chevrolet Suburban. Ini model SUV yang paling besar. Kenapa paling besar? Ini penting karena nanti kita akan menunjukkan bahwa ini bisa menampung 3 sepeda plus koper-koper kita. Jadi kita atur satu orang hanya satu bike bag, sepeda, wheelset cadangan di dalamnya, plus peralatan di dalam situ, lalu hanya satu koper untuk baju-baju dan lain-lain, supaya sederhana dan simpel. Jadi kita pakai mobil ini. Nanti kita akan nunjukin bagaimana ini bisa muat banyak. Ya, ini kita lihat. Mohon maaf ada air minum karena memang kita harus selalu stok minum, apalagi nanti kalau perjalanan jauh. Ada 3 koper sepeda di sini. Merek apa? Helium. Bicon. Mereknya Bicon Helium. Ya, versi 4. Versi 4. Jadi Om John Bumiharjo dan saya yang paling sering traveling, kita biasanya pakai bike ini karena satu, dia memang soft case tapi dia terprotek dengan baik ya. Ya. Terus bisa frame-nya masuk, lalu bisa 2 wheelset. Jadi kita masing-masing 2 wheelset, satu road, satu gravel. Yang road nanti bisa jadi cadangan untuk gravel, tinggal ganti ban. Dan itu semua terpasang sini, dan ukurannya sangat nyaman, jadi bisa masuk 3 dalam satu mobil. Jadi ini mobil bisa 7 orang, tapi jok yang belakang diturunkan jadi bagian belakangnya full untuk sepeda dan koper-koper. Ya Bro, bisa kita mulai tarik. Ini punya saya. Ini punya Om B. Ini punya Om John Bumiharjo. Ya. Dan ini punya saya. Jadi kalau diperhatikan, bukannya saya punya beberapa bike bag, tapi kalau traveling dengan Om John biasanya kita pakai yang ini. Kenapa? Karena ukurannya simple. Bayangkan ini ada sepeda dan 2 wheelset. Jadi belum barang yang lain. Belum, dan bisa dimasukin helm dan nanti kita tunjukkan di dalam. Jadi peralatan, helm, sepatu ada di sini semua.
pusaka juga. Pusaka. Apalagi yang enak cover ini? Coba aja kalau Mas Iro. Ya, yang paling enak bisa 2 set wheel set ya. Itu sangat membantu, apalagi untuk kita sepeda gravel, di mana kita juga rutenya macam-macam, bakal ada rute road sama rute off road. Jadi bisa kita langsung bawa 2 set wheel set dengan untuk 2 medan yang berbeda. Gitu. Om Ri sempat pengen bawa hardcase yang besar, tapi saya ancam dia kalau dia maksa bawa itu, maka kamu sewa mobil sendiri dan setir sendiri. Jadi akhirnya dia mau nggak mau dia harus nurut. Ya, saya kebetulan di kantor itu punya beberapa backbox. Yang enak tuh yang hardcase itu, karena handlebarnya nggak perlu dilepas, jadi masih nancap di frame, cuma perlu lepas bannya. Itu mau saya bawa, tapi karena ya nggak memungkinkan hardcase itu untuk masuk sini. Bisa masuk, tapi yang bisa masuk saya sendiri, yang 2 ini nanti nggak bisa masuk. Hardcase-nya bisa masuk, tapi Om Ri-nya di luar. Akhirnya ya gitu, akhirnya saya yang ngalah untuk pakai yang kecil ini aja. Ya. Supaya boleh ikut. Kalau enggak boleh ikut. Ya, itu. Ini rumah sewaan kita, jadi kita memutuskan sewa rumah, bukan sewa hotel, karena secara biaya kurang lebih aja sebenarnya ya. Tapi lebih fleksibel di rumah karena kita banyak barang, banyak sepeda, dan kita bisa lebih nikmat karena nanti ada pekarangan belakang, kita bisa ngerakit dengan enak. Kalau di hotel kan kamarnya bisa sempit ya. Nyimpen sepedanya juga kadang-kadang nggak boleh di kamar. Nggak semua hotel kan boleh memasang sepeda ngawur gitu ya, karena kadang-kadang juga banyak olinya, banyak toolnya gitu. Mereka juga kadang nggak siap sama peralatannya kita, yang kadang-kadang jatuh kelontangan gitu ya. Terus apalagi soal menyimpan sepedanya itu. Ya, apalagi kalau kita habis pakai terus mau dibawa ke kamar itu biasanya beberapa hotel nggak mau, biasanya disimpan di storage-nya mereka kan gitu. Dan kalau di storage kita yang merasa nggak aman karena storage-nya kan ya bisa umum dan bisa ditumpuki barang macam-macam juga sama barang orang. Jadi ya karena kita ini gara-gara nggak jadi karantina, jadi hebat Amerika tanpa karantina, jadi kita memutuskan mengganti waktu karantina itu dengan training camp di Austin. Jadi kita menyewa rumah, ini dekat pusat kota, nanti bisa dilihat pekarangan kita menghadap pusat kota. Mobilnya 1, karena ini mobil yang akan kita bawa ke Kansas. Ini yang dimaksud, jadi sangat mudah. Frame di tengah, handlebar ditekuk, dan bisa 2 wheelset. Bisa dilihat. Yang 1 wheelset gravel, yang 1 road. Jadi belah-belahan sama. Ini. Saya kalau traveling biasanya pakai tas seperti ini, jadi buat teman-teman yang suka traveling, ini mungkin yang buat newbie harus bisa merakit sepeda sendiri, karena belum tentu Anda bisa menemukan toko sepeda atau mekanik yang bisa memanjakan Anda saat traveling. Jadi Anda harus paham sepeda Anda, dan itu salah satu alasan kenapa seperti Om John dan saya, kita relatif kalau traveling nggak suka bawa sepeda aero atau sepeda-sepeda yang handlebarnya integrated, karena packingnya juga jadi lebih ribet karena membongkar headset segala macam. Jadi kita suka sepeda yang simple, sepeda yang buat traveling. Toh yang paling penting sepedaannya, bukan pamer sepedanya. Jadi kita terbiasa traveling sejak sudah hampir 10 tahun ini. Jadi kita selalu membawa sepeda sendiri, merakit sendiri. Memang kadang-kadang ada tour sepeda yang menyediakan guide dan mekanik, tapi seringkali kita harus bisa menghandle sepeda kita sendiri. Jadi tips buat yang mau traveling memang harus bisa bongkar sepeda sendiri. Toh bukan bongkar total kok, yang penting handlebar, RD, wheelset, sebenarnya itu saja. Nah kalau Anda nggak bisa ya mungkin Anda harus kalibrasi ulang bahwa hobi sepeda itu bukan hanya menaikinya, tapi juga minimal basic maintenance dan perakitannya bisa. Karena
Itu bedanya di Indonesia dengan di luar negeri. Di luar negeri kan mekanik sangat mahal, merakit begini saja atau servis biasa aja itu bisa sedikitnya 50 sampai $100. Makanya orang bule biasanya sepedanya biasa-biasa. Jadi ya ini sisi lain dunia sepedaan. Kedua, untuk kesekian backpack ini bagus untuk cocok dengan frame ini karena backpack ini tidak punya struktur keras ya. Jadi yang jaga dia itu ya bannya kita sendiri sama frame. Jadi kalau pakai frame yang bukan karbon itu lebih cocok karena framenya kan pasti keras. Jadi struktur dari frame ini yang dukung si tasnya ini. Nah ini kelihatan ya, sampai sandal saya, pompa, sepatu, ini masuk semua di sini. Kalau cukup mungkin saya ikut backpacknya, jadi hemat, nggak usah bayar uang tiket, bagasi aja. Tuh, kembos. Oh, masih aman. Ini diseling supaya sisi yang sini tidak terlalu besar-besar bannya. Jadi yang kecil satu di sini, yang besar satu di sini, yang kecil satu di sana, besar satu di sana. Cuman ya gitu. Ingat kalau seling-seling jangan salah bawa ban, lucu nanti. Bisa enggak satu pasang. Ya, masalahnya apa saya bener bawanya? Coba kita lihat. Jangan sampai saya ngajari terus salah ya. Oh enggak bener kok, untungnya. Ini dua wheelset yang semuanya sama, maksudnya sprocketnya sama. Jadi jangan bawa wheelset yang sepintas sama tapi sprocketnya lain, nanti nggak bisa dipakai. Ini mulai kerjaan yang agak rumit. Semoga saya masih ingat bagaimana caranya memasang sepeda lagi, karena sudah 1 tahun lebih tidak seperti begini. Ya tidak seperti beginilah. Oh ya, ini tips buat yang karena situsnya kan harus dilepas. Jadi saat melepas selalu ditandai dengan isolasi. Jadi ketika kita masang lagi gampang, menandainya nggak usah nyari-nyari lagi. Jadi selalu setelah fitting atau setelah menemukan setelan yang pas, selalu gunakan yang pas. Dan saya biasanya selalu menandai juga sadel dan lain-lain. Jadi dan gunakan kunci torsi supaya lebih aman. Selesai. Ini bagian paling menyebalkan kalau traveling karena pompanya kecil. Masih ingat episode kesekian? Kalau cuma buat satu ban saya masih bisa. Lihat om yang capek-capek itu, kan nggak usah, karena saya punya alat getar. Itu sudah olahraga sendiri, mau cuma diam-diam aja. Ini bedanya. Lebih mudah kan? Nanti kalau kurang tekanan sedikit kita bisa nambah. Tapi tidak perlu dari awal. Untuk disc brake yang ada di fork atau di chainstay bisa dilihat seperti ini. Disc brake biasanya untuk padnya untuk tidak menutup, biasanya untuk traveling harus dikasih ganjel. Nah nanti baru kalau sudah mau dipasang bannya, ganjel ini yang dibuka, supaya dia tidak menutup ketika dalam perjalanan. Karena kalau itu menutup, kita harus ada PR lagi untuk buka pad ini. Jadi kita harus ada extra effort untuk kemudiannya. Buat teman-teman yang pakai disc brake, jangan lupa setelah traveling kita pack
kita harus sering cek apakah rotornya ini masih lurus atau agak peang dan rubbing sama remnya. Soalnya kalau ngerem terus nanti bisa ketinggalan di belakang. Jadi itu masalah traveling pakai disc brake. Kalau pakai ring brake nggak ada masalah seperti itu, karena tinggal ngepasin pakai tangan bisa. Tapi kalau disc brake kita kadang-kadang harus sangat hati-hati, apalagi kalau gonta-ganti wheelset, karena kadang-kadang belum tentu hub itu lebarnya sama persis. Man, Oke. ya jadi ini kita hari pertama kita pemanasan istilahnya. Jadi setelah kita rakit, kita akan rute keliling kota Austin sedikit, jadi tidak terlalu jauh, kira-kira hanya 43 kilo. Setelah itu kita akan kembali istirahat. Besoknya kita akan latihan 100 kiloan. Ya. Ini jalur ini. Ini jalan gaulnya John, South Congress. Sumur ya. Bu. Firmo kayak enak ngono iki. Wis tutup ya. Wis tutup. Tutup bro. Apa akhirmu? Saja nih. Loh. Mulai emu nih, mon. Austin. Hilang bro, hilang. Kira gak iso. Ya, saya memang finishnya duluan, tapi bukan karena bandar, karena ditinggal. Waktu sepeda saya problem, disuruh pulang, disuruh betulkan. Nah, karena tempat yang betulkan deket kita tidur ini nggak bisa, ya nasib tak iya. Ayo Mri, kita goes di jalan tol.
capital of Texas Highway, old highway, jadi bukan jalan tol lama. Jalur bahunya diizinkan untuk sepeda. Enak, Bre. Merah. Hijau. Kota Austin di depan. Jadi kita sekarang ada di Scenic Overlook. Jadi ini Texas Capital Highway, jalan tol lama, jadi bukan jalan tol sebenarnya karena sepeda dikasih lewat di jalur bahunya. Tapi di sini disediakan tempat untuk berhenti, hanya untuk menikmati keindahan. Kenapa? Kebanyakan makan steak? Kebanyakan makan semua. Kebanyakan makan semua katanya. Jadi ini kota Austin jauh di sana. Jalur sepeda di sisi kanan tapi dua arah untuk sepeda. Yang kanan ke sana, yang kiri ke sini. Jadi mobil di sana, sepeda di sini. Lihat, ngerem mobilnya. Nggak berani. Kalau di kita, ya don't try this at home. Yang bisa menang cuman orang nyebrang. Naik turun. Kalau ini tidak ada orang, ya berarti saya sudah mengamalkan kegravelan itu dengan seutuhnya. Hidup goes minggat ya. Speed limit 35, selawe gak kuat. Masuk. Jalur khusus sepeda. Jadi sepeda terpisah dari kendaraan lain. Dibuatkan jembatan jalan khusus sepeda dan pejalan kaki. Ini menanjak tapi banyak false flat di sini.
sepertinya datar, tapi nanjak 2%, 3%. Naik ke atas ya. Di sini mobil akan mengalah kepada sepeda, dan semua termasuk sepeda harus mengalah pada orang jalan kaki, asal tidak melanggar marka ya. Om John Bumiharjo di depan, Om Rey udah hilang di belakang. Oh, ini Om Rey, turunan mengejar. Iya. Lemon bilang ada. Ada. Oh, dia nyentek. Om Rey. Course complete. Terus mulai ya, Om. Mulai ini back to start. Teman-teman, mohon maaf kita ngobrolnya di atas sofa ini, di rumah sewaan kita di Austin. Seharusnya tadi rencananya mau ngobrol di pekarangan belakang, sudah disetting bagus-bagus, hujan. Jadi akhirnya kita memilih masuk ke dalam sini, ya minimal bisa nunjukin teman-teman kita di Austin, tidak di hotel, di rumah. Jadi cuci piring sendiri, cuci baju sendiri, sudah lihat packing sepeda sendiri dan lain-lain. Mungkin saya tegaskan lagi kenapa kita ada di Austin, Texas, karena kita dari Indonesia terbang landingnya di kota Houston di Texas. Lalu kita mengantisipasi dulu akan karantina karena sempat ada kabar harus karantina 3-7 hari, tapi ternyata ketika kita landing ternyata tidak ada karantina ya. Ya, Bebas bablas langsung keluar, luar biasa di sini. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk melakukan training camp di kota Austin. Kota Austin ini kira-kira 2,5 jam dari Houston ke utara, dan nanti dari sini kita akan melanjutkan perjalanan terus ke utara hingga akhirnya ke Kansas untuk ikut Unbound Gravel atau Dirty Kanza. Nah, kita punya banyak waktu ekstra karena kita antisipasi bakal seminggu ngamar, ternyata kita bebas, jadi malah dapat kesempatan latihan. Jadi kita di Austin ini 5 hari, lumayan lama. Jadi kita bisa goes banyak di sini. Di sini juga menarik karena ada toko sepeda, salah satu toko sepeda terbaik di Amerika milik Lance Armstrong. Namanya Melo Jones juga ada di sini. Bukan Melo Johnny Ray ya, bukan. Melo Jones namanya. Nah, nanti kita juga ada podcast khusus dari sana. Nah, ini mungkin untuk menjelaskan training, karena kalau di ASOS kan mungkin saya capsek, tapi guru BP-nya Om John Bumiharjo ya kan. Ya, guru kejamnya yang menentukan rute-rute Om John. Jadi saya akan menyebut Om John dan Om Rey kayak gitu. Nah, jadi mungkin Om John bisa bagi sharing di sini. Kalau kita berada di luar negeri, kalau kita mandiri, tidak ada guide, tidak ada, kan nggak ada, ini bukan tur kan, kita kan pergi sendiri gitu. Biasanya kita kalau keluar negeri kadang-kadang memang ada turnya kayak gitu, dengan Rafa atau dengan trek, tapi sekarang kita mandiri. Jadi mungkin Om John bisa menjelaskan bagaimana kita bikin planning, lalu kita harus menentukan rute, karena ini kan hampir 2 minggu sebelum Dirty Kanza, jadi programnya harus pas gitu. Kita sudah kilometer banyak di Indonesia, 300 kiloan beberapa kali, 200 kiloan beberapa kali, kemudian harus ada tapering, diturunkan sedikit sebelum event. Nah, selama di Austin ini, cara mencari rute dan cara memilih rutenya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, ini sedikit tips buat teman-teman yang ke luar negeri. Jadi, kami biasanya kalau ke luar negeri itu selalu search rute dulu. Kita harus tahu kita ini mau berapa kilo, dan kita harus tahu arahnya kemana, dan apakah rutenya nanjak atau flat. Itu kita search dulu. Biasanya kita search di program namanya Strava. Mungkin
yang cyclist lama sudah banyak yang familiar dan bahkan punya akun di Strava. Nah, itu kita bisa search di situ. Kita bisa search, tinggal klik rute, nanti search lokal rutenya apa aja. Di situ kita bisa pilih mau rutenya berapa aja. Itu dari teman-teman yang lokal-lokal di sini itu teman-teman cyclist biasanya yang nge-push itu nanti keluar semua listnya. Di situ kita pilih jarak dan elevasi sesuai dengan yang kita butuhkan. Nanti dari situ kita bisa ekspor, bisa download filenya itu dan untuk dipindahkan ke Garmin kita. Ya, nanti dipindah ke sini. Ya, dipindah ke sini. Nanti setelah dipindah, kita bisa buka navigasi di Garmin. Nanti bisa ditunjukkan, oh ini mau ke tempat startnya langsung atau mau potong rute atau apa, nanti ada pilihannya semua, kita tinggal mengikuti itu saja. Kalau misalnya di Strava tidak ketemu rute yang ideal kan juga ada website lain ya? Oh iya, ada. Jadi selain Strava, kita bisa lihat di mapmyride.com atau di ridewithgps.com. Itu konsepnya sama, kita tinggal cari rute daerah mana, nanti keluar listnya, kita pilih, habis itu kita tinggal download file dan ekspor ke Garmin. Ya. Nah, Om Bre nanti jatahnya karena ini banyak siksaan dia di sini. Jadi kan kita di sini harus menyesuaikan kalau Om John dan saya mungkin karena kita pernah lama tinggal di Amerika, kemudian kita sudah pengalaman goes di sini, misalnya kita mungkin tinggal mencari suasana yang pas saja gitu. Tapi kan ada urusan cuaca dan lain-lain, karena udaranya kering dan yang saya tidak nyangka panas kan di sini kan ya. Iya. Oh ya, satu lagi tadi kalau misalnya tidak ingin download kan bisa ke toko sepeda lokal. Bisa. Toko sepeda lokal itu pasti punya rute goes. Nanti bisa tanya ke toko sepeda itu rute mana yang menarik, itu juga bisa. Kadang-kadang mereka juga punya group ride, jadi bisa cari itu juga. Yeah. Tapi karena kita di sininya nggak weekend, jadi kita harus goes sendiri gitu. Iya. Yeah. Goes sendiri. Nah, misalnya Om John karena misalnya dari Indonesia, lalu lintasnya mobil setirnya kanan, di sini setirnya kiri kan pasti beda kan. Jadi misalnya kalau di Amerika ini, tadi kita udah lihat video-videonya di acara ini, yang perlu diperhatikan apa Om John? Yang paling hati-hati? Jadi kita jangan sampai salah jalur ya. Jadi kita harus tahu di negara kita yang pergi itu peraturan lalu lintasnya seperti apa. Kita harus pelajari dulu. Jangan sampai ketika kita harus di jalur kanan, ternyata kita malah ngikut jalannya di jalur kiri seperti di Indonesia. Nanti bisa kecelakaan nanti. Saya dulu ada punya teman ujian SIM di sini. Kan kalau di sini belok kanan langsung, kalau di Indonesia kan belok kiri langsung ya. Ya. Nah, dia keluar dari Departemen Lalu Lintas itu di MV itu langsung belok kiri. Langsung 6 bulan tidak boleh ngambil tes gitu. Jadi dangerous action. Jadi sangat berbahaya. Baru jadi ada pengujinya keluar dari ruang dari parkiran langsung melawan arus. Itu berbahaya sekali. Jadi di sini juga seperti itu, dan di sini enaknya Austin ya, orang-orangnya ramah sama sepeda ya. Iya, kemudian banyak jalur sepeda, lalu kalau ketemu pesepeda lain suka nyapa. Kemudian mobil menunggu kita kalau kita mau belok ya. Jadi tidak adu banteng atau salip-salipan atau apa. Kalau kita mau belok, mobilnya nunggu dulu baru ngasih. Menurut saya itu di sini keunggulannya di sini gitu, saling menghargai di jalan. Kalau di Indonesia kan rebutan semua, itu kayak berenang di tengah laut bebas. Jadi di sini enak, mungkin di video bisa kelihatan juga gitu. Nah, ini kita sekarang beralih ke korban kita. Kita 3 hari ini goes 255 kilo total. Hari pertama 50 kilo, hari kedua 140 kilo dibagi 2 ride. Hari ketiganya 60 kilo. Nah, hari pertama sepeda Om Bre sempat masalah. Kemudian hari kedua handphonenya ketinggalan di rumah. Nah, itu nanti saya yang cerita. Kamu kalau cerita, kamu seakan-akan menggampangkan. Saya nggak terima. Oke, Om Bre ini kan yang pengalaman pertama goes. Ya. Goes di Eropa udah sering. Nah, ini di Amerika pertama kali. Kita mulai dari hari pertama ya, pendengar ya. Keluar dari rumah sewaan ini, itu jalannya nanjak. Jadi sepedanya sudah bagus, tapi kan nggak sempat nyoba karena nanjak. Jadi akhirnya RD-nya tuh langsung narik. Di situ problem RD-nya karena nggak terpasang dengan baik. Saya nggak sempat ngecek karena jalannya langsung nanjak. Jadi ini antara keputar kena tanjakannya atau saya yang masangnya nggak bener, rancu kan. Jadi akhirnya
Di tengah jalan saya tidak bisa melanjutkan perjalanan karena jalannya naik turun terus artinya ini tidak bisa berfungsi dengan normal. Akhirnya saya kembali. Nah, di sini pengetahuan saya soal lalu lintas di Amerika itu harus dipelajari dalam sekejap mata karena tour guide yang baik-baik ini cuma bilang gini aja, kamu ikuti jalan ini sampai terus aja, nanti kamu sudah pulang ke rumah gitu. Hah? Jalannya terus? Ya. Dan habis sudah terus itu mereka langsung berlalu meneruskan rutenya. Saya akhirnya mencoba, ternyata jalan terus saja di sini tuh tidak semudah yang diucapkan. Karena di sini tuh kan nurut aturan ya. Jadi kalau mobilnya merasa sudah benar, pasti ya jalan aja gitu loh. Jadi gestur kita mau nyebrang, mau apa itu kita harus menunjukkan kita harus di tempat yang benar, baru mereka mau kasih jalan. Kalau tempatnya kita itu nanggung atau nggak cocok, mereka malah bingung. Ini orang nih pesepeda ini ngawur gitu loh, menurut mindsetnya orang di Amerika sini gitu. Jadi waktu saya dibilang ini terus saja jalannya, begitu saya kembali jalannya tuh langsung pertigaan. Jadi tidak ada yang terus yang katanya langsung, itu tidak ada pertigaan. Terus saya bingung, ini gimana nyebrangnya ya? Seperti tadi katanya, kalau belok kanan itu langsung, kalau belok kiri nyebrang. Lah ini pertigaannya itu jalannya nyabang gini, jadi saya harus lewat lagi jalan yang di tengah-tengahnya. Jadi saya dari sini jalannya nyabrang, nah, saya harus sini. Ini jalan gede-gede yang lewat ya Ironhead, Optimus Prime itu di situ semua gitu ya. Jadi mobil-mobil GMC dan lain-lain itu lewat situ semua. Jadi bukan mobil kecil-kecil city car yang lucu-lucu kayak di Indonesia gitu yang kalau ketabrak ini paling kelempar. Kalau ini enggak, pasti gepeng, pasti. Jadi udah terus jadi kan grogi mau nyebrang, kira nyebrang yang ke kiri itu agak nggak mungkin karena lalu lintasnya kan ramai banget ya. Terus sudah akhirnya saya nyebrang ya lurus saja. Ternyata itu masuk taman kota atau taman apa, saya nggak tahu. Waduh, lewat taman tuh tambah lama. Tapi ya syukurlah sekarang ini kan ada teknologi, jadi tinggal buka Google terus secara tertatih-tatih berhenti lihat lagi, tapi bisalah sampai ke rumah dengan baik, itu bisa. Dan ternyata di jalan tuh sepedanya sudah berfungsi dengan cukup baik, walaupun tidak sempurna tapi sudah cukup baik. Dah, ini hari pertama. Hari kedua yang seru. Ya, ini hari kedua. Hari kedua itu kita berangkat 200 meter dari rumah ini. Saya tahu kalau HP saya itu ketinggalan. Baru sadar ya? Baru sadar. Terus saya mau kembali karena cuma 200 meter kan. Ya sudah, ambil aja. Wah, nggak usah lah. Nanti kita sama-sama kok. Ngapain sih kok ngambil lagi lama. Dan nanti bareng aja, nak cepat-cepat. Oke. Rate-nya 2 kali. 40 dan 100. Yang habis 40 makan siang dulu kan? Ya. Enggak, ini saya enggak setuju istilah makan siangnya. Makan siangnya itu ya, telur omelet itu cuma segini. Ini 9 cuma segini. Sama lemper aja, kalau kenyangan lemper itu. Namanya di sini migas itu cuma segini. Asli segini. Terus padahal minyak dan gas ya. Taco dilus namanya, jadi mini taco sekecil segini. Segini sudah. 40 kilometernya aman kan, 40 kilo masih bisa ngeber kan, maksudnya masih bisa maksa. Sudah 40. Setelah 40 kilo tuh pede kan, nggak terjadi sesuatu ya, maksudnya bisa bareng terus akhirnya saya tanya, ini rute kedua bagaimana, sama yang pertama sulit mana? Ya enggak lah, yang dua ini biasa. Oh ya sudah gitu, saya pikir ya bagus lah gitu. Terus di Garmin saya itu dikasih route-nya yang tadi itu, yang katanya milih rute, itu dikasih di Garmin saya untuk saya ikuti. Setelah 20 kilo, feeling saya itu sudah tidak baik. Kalau Anda mungkin mau tour guide yang
bisa menyajikan wahana atau sensasi baru, cari om ini. Ini sensasinya baru. Anda akan merasa bodoh atau gimana itu di 20 kilo itu. Kita tidak niat ngeprank kok, dia ngeprank dirinya sendiri. Benar, ini dia belum berhak ngomong sebetulnya. Benar, terus habis itu sudah saya ikuti 20 kilo. Ini kan di Garmin ini kelihatan jalurnya ya. Kita terus saja sesuai jalurnya itu. Tambah lama tambah banter mereka. Makin nanjaknya kan nanjak halus panjang gitu. Makin lama makin jauh. Kilometernya sudah ke angka 30 kilo. Secara kilo sudah 30 kilo. Waduh. Wah, saya sudah mikir, wah ini saya sudah capek. Kan tadi ada 40 kilo. Kalau sama 30 kilo lumayan lah ya. Sudah 70 kilo itu untuk ukuran Indonesia dan orang yang seperti saya kan sudah cukup jauh ya. Ya saya mau kembali lah gitu. Saya megang HP gini, mau lihat aplikasi mungkin ada Uber atau apa, saya lupa. HP-nya ketinggalan. Terus saya harus mikir, ini kembali saya juga sudah tidak tahu jalan. Catatannya, jalannya tuh masuk di perumahan orang Texas ini yang asli, yang halamannya itu Di pedesaannya itu. Ya, di pedesaannya itu sudah jalan pedesaan. Berapa kalinya lapangan bola satu rumahnya itu gede-gede nanti Anda kan bisa lihat di video-videonya itu. Terus habis itu ya sudah akhirnya saya milih ya ini karena hari latihan ya. Startnya baru jam 1 yang 100 kilo kedua itu yang ride kedua. Ya sudah saya ikuti aja jalur route-nya yang dari Garmin ini. Aduh, itu yang namanya panas, jalan, dan angin itu benar-benar gabungan yang sangat lucu ya. Kalau kita di jalan tuh hampir halusinasi rasanya karena halamannya gede-gede, maksudnya halaman orangnya itu gede-gede, jadi rumahnya itu agak kelihatan di belakang gitu. Kita di padang terus panas. Saya ini sampai mikir gini, mereka tuh loh tahu HP saya nggak ada kok ditinggal ya gitu ya. Sudah itu terus sambil gerundel sendiri saya di jalan, saya ikuti aja ya. Saya pikir ya sudah saya ikuti kan nanti kembali kan ya. Sudah saya ikuti. Wah ini sudah capek. Nah, saya nggak tahu mungkin ada fotonya itu tidak berkeringat sampai bisa netes-netes kayak di Indonesia. Kering ya. di sini ya. Tapi badan saya itu kayak duduk di bedak gitu baru berdiri, jadi putih semua, garamnya keluar semua. Nah setelah itu saya cepatkan aja, jadi setelah menderita 100 kilo ini saya kembali dong ikut rute itu. Dan yang paling membuat saya shock dan hampir lupa, saya harus berpikir ketika saya sudah 100 kilo sudah sangat lelah itu kembali ke kota Austin ini, saya baru sadar titik awalnya berangkat itu bukan dari rumah. Dan saya tidak tahu alamat rumah, saya nggak tahu jalan ke rumah, saya nggak tahu harus bagaimana. Nggak bawa handphone. Dan baiknya lagi mereka tidak menunggu di tempat start itu udah ada orang. Toko yang namanya John itu sudah tutup jam 6 malam. Tapi masih terang, tapi jam 6 malam. Ya, sudah. Jadi saya sempat di Mall John itu sampai duduk di depan kursinya, saya harus berpikir. Pikir mereka saya ini dorong mungkin ya. Jadi kalau dibawa di keranjang, dilepas di mana, dikeplokin itu bisa balik ke Pagupan gitu ya. Saya juga ini gimana caranya pulang? Sudah saya berusaha tanya orang. Ya namanya sudah capek itu kan apa ya, beraninya tanya orang itu sudah berkurang jauh. Akhirnya saya mau tanya orangnya, waktu itu orangnya mau naik skuter jalan gitu, dia naik skuter ya sudah nggak jadi. Akhirnya saya tahu sebetulnya rumahnya dekat dari tempat sepedanya dekat, tapi dekat sebelah mana kan saya nggak tahu. Mau ke utara, selatan, barat, timur itu saya nggak tahu arahnya kemana. Cuman tahu saya dekat gitu. Akhirnya saya muter-muter gini, papasan sama orang mau nyebrang bareng ini, jadi kena lampu merah. Sir, kan I ask you direction. Langsung dia jawab, oh I don't know anything. Terus dia ngeloyong gitu. Wah, sudah, mental saya sudah down. Mau tanya jalan aja orang sini sudah nggak mau ya. Padahal jelas dia jalannya itu tatak. Maksudnya jalannya itu loh jelas ada arahnya. Dia bilang nggak tahu. Ya sudah, saya cari lagi muter ya. Saya nggak tahu bisa ngulang apa enggak untuk di kota lain. Tapi setelah itu
ya mungkin karena nggak tahu dari mana gitu, saya bisa tahu kira-kira jalannya pakai kira-kira akhirnya pulang. Jadi jarak antara datang ke kota itu sampai nemu rumahnya itu kira-kira sejaman karena saya pakai rumus mencoba gitu ya. Jadi dari sini saya ke sini, nggak ketemu saya balik, saya ke sini, terus balik saya ke sini gitu. Terus akhirnya ya kira-kira ini akhirnya bisa pulang. Jadi ketika mereka melihat saya pulang, itu mereka itu ketawa karena senang saya bisa kembali. Ya benar-benar kayak Doro gitu. Wah, Doro yang balik gitu. Nah kalau saya pikir, ya kalau saya nggak kembali itu udah dicari di mana? Coba Anda pikir, nyimpen alamat di mana? Handphone kan ya. Kalau Anda nggak tahu alamat, pasti lihat apa? Lihat handphone, ya kan? Anda nggak tahu apa-apa, Anda menghubungi suruh jemput, pakai apa? Pakai handphone gitu loh. Semua ini di handphone semua, dan itu tidak saya bawa gitu. Jadi ya dari pengalaman saya ini, tolong jangan ketinggalan handphone di luar negeri terutama ya. Jadi itu pesan yang utama, apa yang harus digarisbawahi. Saya selalu biasanya bawa. Cuma ya karena tadi itu nanti ditemani kok ya gitu ya. Jangan percaya. Sebenarnya John baik. John sudah siap. Kita begitu nyampe, aku naik mobil mau nyusuri jalan ini mau nyari kamu gitu. Tapi enggak. Tapi Diingat ya, tapi enggak ya. Loh, ada soalnya. Ya. Soalnya Om Masrul bilang, kamu jangan meremehkan kecerdasan dan kecerdikan Om Re. Om Re pasti bisa menemukan jalan pulang. saya bilang, Jadi, saya tahu Re ini cerdik. Tinggal kita tes sekarang cerdas atau tidak. Karena cerdik dan cerdas beda. Ternyata dia cerdas dan cerdik kan, bisa menemukan jalan ya. kembali. Jadi ya udah. Ya. Itu Berarti nanti dari Kanza aman kamu. sudah. Akhirnya kembali ya, terus udah selesai hari kedua. Terus ini Wah, hujan lebat di luar, ternyata bisa mati lampu di sini. Nggak apa-apa, lanjut aja, Bri. nah terus kita mulainya gelap gini. Iya. Oh. Tadi sempat lampunya biarpet sebentar karena memang hujan lebat sekali di luar. Ya. Ya untung udah hujan lebatnya udah selesai kan. Kita Iya, sudah di rumah. sudah di rumah dan kita goes berapa derajat, Om John? 39 derajat. 39 derajat 39 Celcius. derajat. Benar, saya belum selesai ngomong. Jadi yang hari ketiga, Oh, yang hari 3 ya? hari ketiga yang hari ini. Hari ketiga itu seperti yang hari kedua mereka punya rute. Sama saya juga dikasih. Ya. In Rutenya case hilang, in ya, case hilang. Ini hilang. Saya disuruh milih, saya milih rute yang paling pendek, yang boleh. Saya sudah cari yang 12 kilo, 15 kilo, 30 kilo. Nggak boleh, yang boleh cuma 55 kilo. 55 sama 70, 74. Pilihannya 55 sama 70 ya sudah, saya pilih yang paling pendek lah, yang 55. Kalau ada yang 20 saya pasti pilih yang 20. yang Bapak BP ini minta kalau bisa pergi jam 6, saya bilang kalau kamu mau pergi jam 6 pergi aja, pokoknya saya mau yang paling pendek. Akhirnya terjadilah rute 50 kilo. Ya sama seperti itu, kita lihat si Garmin itu, kita muter-muter. Dan seperti biasa saya juga ditinggal di tengah jalan, terus kita pulang. Kan rutenya 55 kilo tuh, dari awal sudah tanya, berapa kilo? 55, di Garmin 55. 55. Terus pulang sudah sendiri kan, ya saya pikir ya sudah pulang-pulang sana. Sekarang saya sudah tahu, handphone saya sudah bawa. Saya sudah tenang loh, Aman. maksudnya sudah aman lah. 55. Jadi kilometer 45 itu sudah capek. Wah, jalannya nanti Anda lihat di footage kita itu, di cuplikannya itu jalannya gede-gede kayak gitu. Jadi kalau kita meleng sedikit gini itu minder ya, soalnya yang lewat kan kendaraan besar-besar semua. Walaupun kita dikasih tempat itu cukup, sangat cukup. Nggak diganggu, nggak ada yang motong, nggak ada apa, nggak, jalannya besar-besar. Tapi kan biar bagaimana serem karena suara kendaraannya aja keras sekali. Dan juga turun dan naiknya tuh aspalnya kadang-kadang seperti ada kotoran dari bekas-bekas debu dan sisa Ya, pasir-pasir ya. pasir itu kadang-kadang agak licin walaupun nggak nampak. Nah, ketika kilometer ini sudah 50 kilo, wah tinggal 5 kilo, 52, 53 jadi langsung 55. Tit, bunyi Garminnya, end of road.
Terus Anda kira itu di rumah? Enggak, itu masih di tengah jalan. Jauh sekali dari rumah. Jadi saya waktu itu sialan nih. Masa lagi kayak gitu. Jadi mereka ini ya kemajuan zaman juga harus Anda teliti. Jadi kalau beli ikan jangan dilihat rupanya, tak diperiksain sangnya ini seger apa enggak. Ya kurang lebih seperti itu salah saya. Jadi yang rutenya yang mereka ambil itu tidak dimulai dari dekat rumah, mulainya dari luar kota. Jadi yang dinamakan 55-nya itu ya berhentinya di luar kota ya. Saya kan jadi gini, waduh, ini gimana pulangnya? Untungnya sudah tahu. Jadi waktu hari kedua itu langsung semua informasi Garmin, handphone dan segala navigasi yang bisa dilihat itu, mungkin sebentar lagi saya belajar sama teman saya Kapten Agus itu, saya harus bisa lihat bintang gitu ya, atau awan atau apa semua gitu ya, biar nggak terjadi lagi. Jadi saya back to home. Nah untung startnya dari rumah. Jadi ketika back to home itu cepat ya, bisa ke sini. Di Garmin ada menu namanya back to home ya. Jadi kalau misalnya hilang, kalau memang startnya dari rumah, kan Ya. hari ketiga startnya di rumah, Dari jadi rumah, enak, kamu bisa ya. back to home. Ya. Yang hari kedua itu kan memang nggak bisa back to home, karena mulainya dari toko sepeda. Iya. Jadi kalau Anda punya teknologi yang canggih, sudah nabung lama-lama untuk beli, cukup mahal, pelajarilah semua fungsinya. Ya. Jadi Kadang di Indonesia manja, ya kan, ada yang nemenin, ada yang narikin. sama saya juga gitu. Jadi kenapa saya tidak menghafalkan nama jalan? Saya pikir nanti bisa telepon kan. Kalau hilang bisa telepon. Wong signal di Amerika kok ya pasti ada signal terus, nggak ada blank spot, aman. Masalahnya nggak mbak handphone, telepati juga nggak bisa ya. Jadi ya. Tapi kita bangga kok, kamu lolos hari pertama di Amerika ini. Hari pertama, kedua, dan ketiga. Kamu lebih ngomel soal makan ya kok kayaknya. Iya, ini soal makan lagi. Itu memang tren-trenannya orang tua ini luar biasa. Hari pertama datang 5 kali makan. Hari kedua normal, 3 kali makan. Hari ketiga itu sudah mulai ride, itu 1 kali makan. Hari ini mereka niatnya juga 1 kali makan lagi, saya yang protes. Ini sudah makan yang kedua. Bisa opnam saya ini. Ya. Nah, gitulah, jadi ya itu pelajari. Tapi panasnya, keringnya, napas sudah aman kan? Enggak, tetap Agak beda ya emang ya? Beda, berat. Capeknya itu mungkin kita kebiasaan lembab ya, jadi sulit mengukur diri itu karena heart rate-nya juga nggak terlalu tinggi, naik, ya. tapi nafasnya itu seakan-akan heart rate-nya itu sudah tinggi sekali. Jadi di sini memang anginnya kenceng, dan tidak ada datar ya. Kalau dilihat di video mungkin kayaknya ada datar, itu bukan datar, itu antara turun 1%, lalu naik 2-3%. Jadi nggak pernah flat seperti ya mungkin di Jawa ya kayak gitu. Anginnya jauh lebih kencang dari Jawa, jauh. Sepeda kita itu yang kita bawa Titanium Journey ini cukup berat. Kalau di Indonesia bolongan besar-besar aja stabil, kena angin nggak goyang. Di sini sepeda ini kayak sepeda karbon yang ringan gitu rasanya. Jadi kena angin tuh kalau nggak 2 tangan, jadi biasanya saya bisa 1 tangan sambil megang handphone sambil nggak berani, nggak terlalu berani. Benar-benar harus jaga, karena kita jaga aja anginnya tuh sering ganggu handling. Dan itu makanya kalau kita lihat orang-orang bule sepedanya kan biasanya biasa-biasa kan, karena kan memang kalau dia pakai aerobike atau pakai wheelset besar-besar, wah sengsara sekali pasti, karena di sini nah ini kawasan tengah ya, Texas, nanti kita ke Kansas itu kawasan tengah, jadi memang anginnya lebih kencang karena kan di sini nggak ada laut untuk mecah anginnya segala macam, semua di sini daratan, dan wilayah-wilayah tengah ini anginnya memang kencang-kencang. Kalau Anda nonton film Twister, tornado dan lain-lain itu ya di tengah ini gitu. Jadi nanti kita akan naik ke Oklahoma, ke Kansas, itu tempat film Twister dibuat kayak gitu. Jadi nanti akan ada tornado warning kayak gitu. Jadi
angin di sini memang luar biasa. Jadi ya itu yang saya paling khawatirkan ketika Dirty Kanza adalah angin sih. Bukan kalau panas kan kita bisa menyesuaikannya. Panasnya kan memang top ini. Kita masuk musim panas, jadi sudah mulai mendekati 40 derajat Celcius. Saya lihat perkiraannya di Kansas nanti kira-kira 30, 31, jadi masih oke. Moga-moga nggak berubah. Tapi yang saya takutkan kalau temperaturnya nggak terlalu panas, anginnya akan kencang. Itu yang ya kayak pilih racun. Ya kita lihat nanti situasinya. Jadi terima kasih Om Rey curhatannya kali ini ya. Kan kami juga nggak ada pilihan kan. Kan tetap harus ikut kita kan ya. Ya, gimana mau pulang di tengah desa kayak gitu. Nggak, kita cuma khawatir satu ya Om John waktu itu. Jangan sampai dia masuk rumahnya Texas Chainsaw Massacre gitu. Oh iya. Ya karena kita ada di Texas gitu. Itu rumah dari saya sampai lihat map lagi setelah ke upload, karena bagi saya itu hampir sama semua jalannya. Nah, jadi ini rasanya tadi lewat ini, padahal enggak. Setelah saya lihat mapnya itu benar-benar loop yang besar sekali muter gini, jadi nggak ada mengulang jalan. nggak ada mengulang. Saya kira itu ada yang motong gini atau gimana, ternyata enggak ada. Nggak bisa. Kalau saya ini kelihatannya tadi ini lewat ini, tadi rasanya kok lewat ini gitu, tapi enggak ada yang diulang rutenya. Itu sebenarnya rute yang 100 kilo itu, yang kamu tanpa handphone itu rute namanya Melo Johnny 100 km. Itu salah satu rute event kalau di sini. Jadi kalau mereka biasanya weekend. Jadi kalau weekend kan lebih sepi jalannya. Nah, kita kan melewatinya hari kerja. Jadi memang agak lebih padat juga. Tapi ya nggak apa-apa lah, kan kamu sudah selamat sekarang. Iya. Nah, jadi sekarang tinggal kita fokus Dirty Kanza ya. Dirty Kanza. Nah, kita masih akan latihan lagi di Arkansas itu bukan Kansas. Kita akan ke sana latihan gravel di sana karena itu tempat terkenal untuk gravel sebelum kita ke Kansas. Jadi ya terima kasih sudah ngikutin, mendengarkan curhat Om Rey, dan tadi terapkan tipsnya Om John, cari lokal rute, dan kita nanti lanjut di persiapan kita sebelum Unbound Gravel atau Dirty Kanza dan saat mengikutinya. Mengikutinya pun akan seru karena Om Rey akan ikut yang 100 mile, yang 160 kilo. Jadi dia akan punya cerita sendiri satu episode. Sedangkan Om John dan saya akan ikut yang 200 mile, yang di atas 300 kilo. Jadi nanti itu akan episode sendiri juga. Jadi yang sabar ya nak. Ya. Terima kasih. Masih.